Hai, kembali lagi bersama saya Dr. Elita Margareta dari IDS Med Solution Plus. Kali ini saya akan membahas, akankah gelombang COVID-19 yang ketiga menyerang Indonesia pada bulan Desember? Sebelum kita memulai, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan yang sudah subscribe, jangan lupa klik tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi. Kasus COVID-19 di Indonesia pada bulan September 2021 mulai terkendali. Tetapi, jumlah kasus COVID-19 di negara lain saat ini meningkat. Kini, negara-negara seperti China, Filipina, Malaysia, dan Singapura tengah menghadapi pandemi COVID-19 gelombang yang ketiga. Bagaimana dengan Indonesia? Saat ini Indonesia baru berhasil melewati serangan pandemi COVID-19 gelombang yang kedua. Pandemi COVID-19 gelombang ketiga di Indonesia diprediksi baru akan terjadi pada bulan Desember 2021. 3 gelombang pandemi COVID-19 di dunia masing-masing terjadi pada bulan Januari sebagai puncak yang pertama, April 2021 puncak yang kedua, dan Agustus hingga September 2021 sebagai puncak yang ketiga. Sementara, Indonesia baru mengalami 2 gelombang pandemi COVID-19. Melansir data dari Satgas COVID-19, pada Minggu 10 Oktober, ada tambahan 894 kasus baru yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Sehingga, jumlah total menjadi 4.227.932 kasus positif COVID-19. Sementara, jumlah orang yang sembuh dari kasus COVID-19 bertambah 1.584 orang, sehingga menjadi sebanyak 4.060.851 orang. Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus COVID-19 di Indonesia bertambah 39 orang, sehingga menjadi sebanyak 142.651 orang. Hingga pertanggal 10 Oktober 2021, jumlah penerima vaksin COVID-19 dosis pertama mencapai 100.059.481 orang. Sedangkan, penerima vaksin COVID-19 dosis kedua sebanyak 57.409.303 orang. Target penerima vaksin COVID-19 di Indonesia adalah sebanyak 208.265.720 orang. Artinya, saat ini jumlah pemilik imunitas dari vaksin COVID-19 hanya sekitar 40%. Epidemiolog dari Center for Environmental and Population Health Griffith University, Australia, Diki Budiman menyebutkan bahwa potensi gelombang ketiga dapat terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 dosis kedua. Sedangkan, untuk mencapai ambang batas pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok, masyarakat harus divaksin 2 dosis atau dosis lengkap minimal 70%. Selain itu, kelonggaran pada aspek ekonomi maupun sosial dan kepatuhan pada protokol kesehatan yang melemah tanpa memperhatikan epidemiologi setempat, munculnya varian baru, rendahnya cakupan vaksinasi dapat membuat kondisi rentan dan mendorong potensi terjadinya pandemi COVID-19 gelombang yang ketiga. Sekalipun terdapat varian virus SARS-CoV-2 yang baru, kita tetap harus menggunakan senjata yang kita miliki saat ini, yaitu vaksin COVID-19 yang telah tersedia. Mari lakukan vaksinasi untuk mengantisipasi gelombang yang ketiga. Semakin banyak orang yang divaksinasi, semakin menurun jumlah virus yang bersirkulasi di komunitas. Dan pada akhirnya menyebabkan semakin kecilnya kemungkinan virus bermutasi. Bagi teman-teman yang belum divaksinasi, yuk segera vaksinasi. Dan jika ingin mengetahui jenis serta efektivitas vaksin, bisa dicek di video kami sebelumnya. Dan jangan lupa tetap melakukan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment, dan menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan ingat, jika keluar rumah, siapkan barang-barang yang perlu dibawa. Barang-barangnya juga bisa dicek di video kami sebelumnya. Stay safe, stay healthy, stay wowsome!